kalian akan menyelesaikan naskah menjadi buku. Oke. Nah, ada beberapa yang harus dilengkapi, teman-teman, beberapa langkah yang ini. Ini saya akan share screen dulu ya. Ada beberapa catatan dari pekerjaan yang sudah kalian buat. Di Google Classroom saya menyediakan ini, alhamdulillah nih, udah hampir semua, bukan hampir semuanya udah mengumpulkan ya. Terus kemudian atau satu orang yang belum. Tapi ini hand in artinya yang terdaftar 30 tapi mengumpulkan 31, agak bingung. Kemudian nanti kalian kan minggu lalu sudah saya tugaskan untuk kontak apa namanya publisher ya, kontak publisher dan kemudian ada pertanyaan lanjutan lewat PJ apakah boleh digital? Saya bilang boleh aja ya. Boleh aja sehingga nanti kalian ini mungkin akan mereduksi biaya ya. Nah, yang akan melayout buku biasanya itu si publisher. Ya, jadi kayak kan dari kalian cetak apa menulis dari dua ini ya apa di Microsoft Word. Nah, sama mereka biasanya mereka punya software khusus untuk menulis buku. Nanti sebelum dicetak biasanya ada semacam layout dulu untuk minta persetujuan dari para penulis. Nah, layoutnya itu taruh di sini ya di layout buku. Ini saat ini memang belum lama ini ada edaran dari Pak Warek satu mengenai tanggal-tanggal ya. Tanggal-tanggal itu saya nggak hafal, tapi di situ disebutkan kapan input nilai. Nah, pastikan input eh, ini layout buku kalian bisa cepat bisa lambat ya, tapi artinya saya nggak begitu concern di sini. Yang penting kalian layout buku. Nah nanti kalau saya bilang oke ACC, baru kalian pergi dipastikan itu udah jadi ya. Artinya kalian langsung konfirmasi ke publisher bahwa itu sudah ACC dan siap istilahnya siap produksi. Nah, produksi dalam hal ini karena tidak ada cetak, mereka akan mendaftarkan buku tersebut ke Perpusnas ya, Perpustakaan eh, Umum Nasional untuk mendapatkan ISBN. Nah, ISBN udah dapat, nanti akan dicantumkan di dalam buku. Nah, karena ini buku digital, nanti kalian langsung masuk aja di sini. Tapi karena ini adalah kelompok ya, dan itu berarti tidak semua anak publish apa upload. Jadi cukup perwakilan dari kelompok saja yang masuk di sini. Saya ingin mengingatkan lagi bahwa nanti karena kelompok misalkan mahasiswa satu, mahasiswa dua, terus kemudian penulis ketiganya itu adalah saya dan yang keempat adalah Ibu Nofriska, begitu ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman mengenai tugas berikutnya. Ya, tadi kembali lagi. Yang ini nanti beberapa akan saya komentarin ya, karena ternyata setelah buka hampir semuanya, itu kekurangannya tuh seragam gitu. Kemudian layout, tadi udah saya bilangin, dan buku digital. Oke. Nah, sekarang saya komentarin dulu ya. Sebagian besar memang sudah memasukkan daftar. Ini kayak emang pekerjaan yang sangat harus teliti ya di sini. Pekerjaan yang makan waktu dan agak membosankan menurut saya. Tapi beberapa dari kalian ini cuman copy paste aja di sini. Ya. Kenapa? Karena kalau daftar pustaka yang menggunakan Mendeley itu akan disusun berdasarkan apa coba? Abjad. Nah, di sini ini si Ahmad kenapa ada di antara T dan S ya. Jadi ini punyanya Febrian, tolong ya. Tolong ini diperbaiki karena akan mengurangi nilai. Kemudian eh, ada yang memang rapih banget menggunakan Mendeley, tapi ada juga yang, nah ini copy paste semua. Ini belum Mendeley. Puspa ya, tolong dicek. Iya, baik, Bapak. Ini ya, nah ini mengesankan banget ini punyanya
Siapa Raka? Apakah ini sesuai? Kalau secara alfabet sih udah oke ya. Kalau secara alfabet sudah oke, tapi apakah ini memang menggunakan Mendeley gitu? Ya, itu catatan pertama saya adalah mengenai ini ya, daftar pustaka. Berikutnya, teman-teman, eh, buku atau karya ilmiah itu bukan PowerPoint. Kalau PowerPoint itu kita bikin PPT kan, PowerPoint menggunakan poin-poin. Nah, ini nih. Ini kalau ini 100% dari kalian semua menggunakan poin. Jadi tolong ini gunakan, ini kan udah ada number. Di sini bisa aja pakai alfabet ya. Jadi A, B, C gitu ya. Kenapa? Karena buku dan karya ilmiah lain tuh bukan pointer. Jadi ini harus menggunakan kaidah yang benar. Atau kalian misalkan nih, habis dua jadi eh, angka lagi tapi pakai kurung gitu ya. Terus kemudian alfabet dan seterusnya. Ini di seluruhnya, seluruh dari kalian melakukan nih kayak gini. Ini udah ada numbering, tapi di sininya masih balet-balet, masih pointer. Tolong diperbaiki. Ini sudah ada pakai nomor ya, pakai kurung nomor kurung, tapi masih ada yang pointer ya. Oke. Baik, Kemudian Bapak. teman-teman, eh, catatan lain dari saya adalah dari kalian tidak ada satupun atau saya tidak menemukan yang menggunakan pertama ini dulu deh, dari depan dulu ya. Ini kan udah jadi. Nah, udah jadi, cuman memang ada beberapa yang belum lengkap. Yang pertama adalah cover. Kalian harus menyiapkan cover, ya. Kalian harus menyiapkan cover. Tapi kan nanti kalau udah menjadi buku, cover ini nggak berfungsi. Cuman kan ini tetap harus kalian masukkan ke dalam folder ini ya, tugas UAS. Kemudian yang kedua ada yang namanya ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif itu harus dimasukkan nanti habis ini saya ajarkan cara membuatnya ya. Ringkasan eksekutif tolong kalian bikin catatan ya, ringkasan eksekutif belum ada. Terus setelah ringkasan eksekutif, kalian perlu ada daftar isi. Setelah daftar isi, daftar tabel, kemudian daftar gambar. Oke? Ya, ini harus ada tabel ini nih harus ada eh, daftarnya. Semuanya belum ada. Ya, cover ada beberapa, tapi kebanyakan tidak ada cover. Daftar isi, memang mungkin kemarin-kemarin belum saya instruksikan ya. Nah, sekarang ini udah saya kasih tahu, jadi kalian ada lengkapi. Oke, eh sisanya sih sudah oke aja sih. Berikutnya, sampai situ ada pertanyaan dulu teman-teman. Jika tidak ada, kita lanjut ke apa namanya, bagaimana membuat. Saya akan buatkan ini dulu ya di sini. Saya kasih promnya dulu aja. Nah, setelah promnya kalian bisa kerja buat ya. Misalkan gini, buatkan eksekutif ringkasan eksekutif ya atau eksekutif summary. Ini bukan riset ini kan bukan riset akademik ya, bukan kayak tesis gitu, bukan kayak skripsi. Jadi itu kalau di riset akademik itu biasa menggunakan abstrak. Nah, kalau kita di sini ringkasan eksekutif. Buatkan ringkasan eksekutif. Kalian bisa meminta misalkan buatkan dalam 400 kata. Buatkan dalam paragraf ya. Atau kalian 400 kata terlampau sedikit, kalian bisa minta 500. Jangan di bawah 400 ya. Terus kemudian oh ya jangan lupa di cover itu ada judul. Setelah buatkan ringkasan eksekutif, kalian kemudian sertakan ya tujuan penelitian, produknya apa, jenis produk apa, nama merek apa, terus kemudian kalian sebutkan metode ya.
Misalkan responden kriteria kriteria responden, tempat pengumpulan data. Misalkan tempatnya itu se-Jakarta ya, meskipun kalian pakai online, misalkan terus di sini ada survei online, eh, jumlah responden, metode berikutnya lagi metode apa namanya hasil hasil penelitian, terus kemudian setelah hasil penelitian apa rekomendasi bagi perusahaan ya. Jadi executive summary dibuatkan seperti ini, kalian bisa baca semua ya. Eh, Nanti saya share di sebentar di apa tuh di Google Classroom ya, di Google Classroom di apa namanya di Zoom di chat room. Oke, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Kalian revisi isinya, daftar pustakanya, terus tadi pointer-pointernya, ditambahkan tabel. Jadi ringkasan ini yang barusan executive summary itu dibuat sebelum daftar isi. Jadi setelah cover, ringkasan eksekutif, lalu daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, lalu isi semuanya, terakhir daftar pustaka, gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup pertemuan hari pagi ini? Nah, Prof, izin memastikan waktu itu kan di pertemuan yang bahas kesimpulan kan disuruhnya poin ya, Prof. Berarti diubah jadi paragraf juga semuanya. Kesimpulan dibikin bisa gini, pointernya itu bukan poin-poin pakai balet gitu loh, tapi pakai ABC. Nah, kalau di riset seperti ini itu diperbolehkan ya, bukan pointer ya, jadi pakai ABC kayak gitu. Sedangkan kalau di tesis, di disertasi maupun di riset skripsi itu harus dibikin dalam paragraf. Gitu ya. Jadi harus kalian bisa membedakan antara riset akademik dan riset praktisi. Yang kalian buat adalah riset praktisi. Ada lagi pertanyaan? Perlu pakai kata pengantar nggak, Prof? Em, karena udah ada executive summary, jadi kata pengantarnya nggak usah. Oke, Ya. baik, Prof. Nah, sebetulnya kata pengantar itu nanti penggabungan dari dua kalian itu loh. Bisa saja misalkan gini, apa kata pengantar itu jadi penggabungan dua summary, tinggal dipintain aja buatkan kata pengantar gitu. Bahwa tugas ini adalah bagian dari kan di cover kalian kan ditulis bahwa ini adalah tugas mata kuliah apa ya. Kalian tinggal tambahkan itu aja. Bikin satu kalimat bahwa ini tugas ini, terus kemudian eksekutif summary-nya di copy paste, digabungin ya dari tugas satu dengan tugas apa? Misalkan kalian ada dua orang, summary satu, summary dua digabungin, terus buatkan kata pengantar gitu. Nah, dibatasin aja misalkan 400 kata, udah selesai. Gampang ya, Bu Iken. Terus kemudian kita tidak ada pertemuan dulu sampai benar-benar selesai. Nah, nanti kalau udah ada layout, baru nanti kita ada meeting Zoom lagi, kita bahas siapa yang oke, siapa yang belum oke gitu ya. Gimana teman-teman? Oke, Prof. Berarti minggu depan nggak ada Zoom ya, Prof. Berarti Tidak ngelanjutin. ada dulu ya, tidak ada dulu sampai kalian sudah mendapatkan layout dari penerbit. Nah, pertanyaan sekarang saya adalah di antara kalian, apakah sudah menemukan publisher? Sudah sih, Prof. Waktu itu kan saya sudah kirimkan link spreadsheet. Heeh. Itu kelompok Nah, udah itu pada isi. udah semuanya ya. Maksudnya Ya, publishernya udah dapat juga. udah, Apakah Prof. satu publisher aja atau beda-beda? Beda-beda rata-rata. Oke, saran saya beda-beda. Kenapa kalau satu publisher doang itu kalian akan ngantri panjang. Ya, kalian berburu waktu. Oke?
So, teman-teman, jika ada lagi tidak ada lagi concern, saya tutup perkuliahan pagi ini. Kemudian, jika ada nanti pertanyaan susulan bisa lewat weekend ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, saya pamit ya.